Halo, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai topik yang akan dijelaskan oleh Dava Raditya dengan NIM B1A0234142, Muhammad Sani Tirta Laksana dengan NIM B1A03143, Anissa Nurindasari dengan NIM B1A0234144, Nabila Melia Putri dengan NIM B1A023145. Majelis Harum Mubarak dengan NIM B1A0234146. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan salah satu dari 7 negara mega biodiversitas yang diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Negara ini memiliki kekayaan fauna yang tinggi termasuk reptil sebanyak 511 spesies dengan 150 diantaranya bersifat endemik, serta mamalia sekitar 773 spesies dengan tingkat endemisitas yang signifikan khususnya di Pulau Sumatera. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman serangga yang tinggi terutama di Sumatera dengan berbagai strategi pertahanan diri yang unik. Secara global, negara ini diakui memiliki tingkat keanekaragaman burung yang sangat tinggi termasuk di Pulau Sumatera yang menjadi wilayah dengan jumlah spesies burung terbesar kedua di Indonesia. Burung pemangsa di ekosistem hutan Sumatera memiliki ketajaman visual yang tinggi sehingga memberikan tekanan selektif terhadap organisme mangsa seperti serangga daun dan mendorong evolusi mimikri morfologis. Selain berperan sebagai predator, burung juga berkontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung regenerasi hutan secara alami. Salah satu serangga dengan karakteristik unik yang ditemukan di Sumatera adalah serangga daun dari kelompok Phasmatodea. Serangga ini dikenal memiliki kemampuan kamuflase tinggi dengan meniru bentuk daun angiosperma, disertai dimorfisme seksual yang jelas antara jantan dan betina. Perbedaan morfologi dan perilaku tersebut berperan penting dalam strategi reproduksi dan kelangsungan hidup spesies ini di habitat alaminya. Kamuflase merupakan bentuk adaptasi morfologis yang memungkinkan hewan mengurangi risiko terdeteksi oleh predator atau mangsa. Tekanan predasi yang kuat menjadi faktor selektif utama yang mendorong berkembangnya mekanisme penyamparan tersebut. Oleh karena itu, kamuflase berperan penting dalam meningkatkan peluang bertahan hidup baik bagi mangsa maupun predator. Serangga daun Sumatera memiliki morfologi menyerupai bentuk dan tampilan daun sebagai bentuk kamuflase. Tubuh serangga ini pipis secara dorsoventral dan melebar sehingga menyerupai helaian daun ketika dilihat dari atas. Semua bagian tubuh mulai dari kepala, toraks, dan abdomen menyesuaikan bentuk daun sehingga tidak mudah dikenali. Sayap depan atau tegmina menyerupai permukaan daun lengkap dengan pola venasi daun angiosperm di wilayah hutan tropis. Serangga daun Sumatera juga memiliki ekspansi lateral berupa lobus pada bagian kaki dan abdomen. Lobus-lobus ini berkembang pada femur dan tibia sehingga serangga memiliki bentuk tidak beraturan menyerupai tepi daun yang robek, berlubang, dan rusak secara alami. Warna tubuh serangga daun umumnya didominasi oleh warna hijau, tetapi juga terdapat beberapa variasi seperti hijau kekuningan, coklat, dan juga hijau pucat. Variasi warna ini mencerminkan kondisi daun pada berbagai tahap fisiologis, mulai dari daun muda hingga daun yang mulai menua dan mengering. Permukaan tubuh serangga daun juga memiliki tekstur berupa granulasi dan tonjolan kecil yang menyerupai urat daun, bercak berjamur, dan kerusakan pada daun, sehingga mengurangi pantulan cahaya yang dapat menarik perhatian predator. Serangga daun Sumatera memiliki variasi fenotipe yang mampu mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh predator. Tingkat predasi yang tinggi akan mendorong evolusi strategi perlindungan untuk dapat bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan serangga daun dapat berupa meminimalisir pergerakan, perilaku diam dalam waktu yang lama, dan kamuflase menyerupai daun. Serangga daun merupakan herbivora yang lambat dan tidak memiliki kemampuan terbang yang cukup untuk melarikan diri dari predator. Predator seperti burung akan menyeleksi individu yang gagal menyatu dengan latar vegetasi. Dalam kelompok Phasmatodea seperti serangga daun, evolusi menunjukkan kecenderungan menuju bentuk tubuh yang terspesialisasi. Morfologi tubuh tidak dioptimalkan untuk efisiensi gerak, tetapi untuk menyerupai daun dan menyatu dengan lingkungan. Struktur tubuh serangga daun menunjukkan bahwa seleksi alam lebih mendorong perubahan untuk terhindar dari deteksi predator. Kamuflase atau kemampuan organisme untuk menyatu dengan lingkungannya muncul dari tekanan predator yang kuat. Dalam kasus serangga daun Sumatera, mereka mengalami evolusi jangka panjang yang melibatkan mutasi genetik, variasi fenotip, dan seleksi alam. Beberapa serangga daun memiliki bentuk lobus tubuh, pola venasi, dan intensitas warna hijau yang sangat mirip daun.
individu yang paling menyerupai daun punya peluang hidup lebih tinggi karena sulit terdeteksi burung predator. Sebaliknya, yang bentuknya berbeda lebih mudah dimangsa. Selain itu, serangga daun seperti Phasmatodea juga menyerap pigmen dari tanaman untuk meningkatkan warna tubuhnya yang membuat kamuflase mereka semakin efektif. Dalam jangka panjang, terjadi koevolusi. Burung mengembangkan penglihatan tajam, sementara serangga daun mengembangkan bentuk, warna, dan tekstur yang semakin kompleks. Kamuflase yang baik membuat serangga daun lebih sulit dikenali predator. Bentuk tubuh pipih, warna hijau, dan lobus pada kaki serta abdomen membantu mereka menyatu dengan daun. Strategi ini meningkatkan peluang hidup dan memungkinkan mereka bereproduksi lebih lama, mewariskan sifat kamuflase ke generasi berikutnya. Di ekosistem hutan, serangga daun juga berperan sebagai herbivora yang menjaga keseimbangan vegetasi. Jadi, kamuflase bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga mempengaruhi dinamika ekologi hutan tropis Sumatera. Perubahan habitat memiliki dampak besar terhadap efektivitas kamuflase serangga daun. Karena adaptasi ini sangat bergantung pada kesesuaian antara warna, tekstur, dan struktur vegetasi di sekitarnya. Ketika deforestasi dan fragmentasi hutan mengubah latar belakang alami, kamuflase yang sebelumnya efektif menjadi kurang relevan, sehingga serangga lebih mudah terdeteksi dan dimangsa oleh burung yang memiliki penglihatan tajam. Evolusi kamuflase sendiri merupakan hasil interaksi panjang antara predator dan mangsa, di mana tekanan seleksi dari predator membentuk variasi morfologi yang mampu menyamarkan tubuh serangga. Gangguan terhadap komunitas predator atau degradasi lingkungan dapat mengubah tekanan seleksi tersebut dan menghambat kemampuan adaptasi serangga. Oleh karena itu, menurunnya efektivitas kamuflase dapat menjadi indikator awal terganggunya keseimbangan ekosistem, sekaligus menegaskan pentingnya konservasi habitat untuk menjaga proses evolusi alami tetap berlangsung.